Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Rizky Indrawan, SEMAK, AKCADI, CAAT, CHRP, CFR, CFTax, selaku dosen mata kuliah Akuntansi Internasional dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Adela Syabrinawati Putri. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjadi moderator dalam presentasi kali ini. Di sini saya ditemani oleh keempat rekan saya, yaitu ada Wulansari Dwi Jayanti, Putri Desya Fitriani, Risma Wulansari, dan Aulia Novianti. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai analisis peluang bisnis internasional dari Dunkin Donuts. Baik, untuk persingkat waktu, langsung saja ke materinya. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Wulansari Dwi Jayanti. Kepada Wulansari dipersilahkan. Baik, terima kasih Adel. Sejarah Dunkin Donuts. Eksistensi perusahaan multinasional semakin berkembang pesat di berbagai negara yang bergerak di segala bidang. Salah satunya adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang kafe yang menyediakan makanan lezat, yaitu Dunkin Donuts atau yang lebih dikenal dengan sebutan DD. Dunkin Donuts pada mulanya tumbuh dan berkembang di kota Boston, Amerika Serikat pada tahun 1940. Kemudian, perusahaan ini terus tumbuh dan berkembang hingga akhirnya pada tahun 1970, Dunkin Donuts telah berhasil menjadi perusahaan dengan merek internasional. Dunkin Donuts mempunyai lebih dari 5.000 tempat penjualan di Amerika dan 41 negara di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah di Indonesia. Dunkin Donuts itu sendiri pertama kali berdiri di Indonesia pada tahun 1985 yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk nomor 9, Jakarta Pusat. Perusahaan yang membeli franchise Dunkin Donuts tersebut adalah PT Dampindo Lestari. PT Dampindo Lestari. Perusahaan ini merupakan badan usaha swasta nasional yang bergerak di bidang jasa pada jenis usaha makanan cepat saji. Khusus wilayah Indonesia, master franchise Dunkin Donuts dipegang oleh Dunkin Donuts Indonesia. Saat pertama kali Dunkin Donuts membuka gerai pertamanya di Indonesia, tidak ada reaksi keras dari masyarakat yang menentang perusahaan tersebut untuk masuk. Masyarakat cenderung menganggap positif atas upaya perusahaan tersebut dalam memperluas jaringan pasarnya. Mereka justru cenderung merasa senang atas hadirnya Dunkin Donuts di Indonesia. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya adalah Sabrina. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai peluang bisnis internasional Dunkin Donuts menurut teori. Yang pertama itu ada analisis strategi dari SWOT. Manajemen Dunkin Donuts dalam menentukan strategi yang sedikit kompleks memiliki beberapa tahap. Selain nama besar Dunkin Donuts yang sudah memiliki konsumen setianya, strategi bisnis dalam mengoperasionalkan perusahaan yang baik tetap harus diperlukan untuk dapat menunjukkan visi dan misi perusahaan. Analisis strategi bisnis Dunkin Donuts sebagai berikut. Yang pertama ada faktor strategis internal yang menjadi kekuatan Dunkin Donuts. Yang pertama itu ada fasilitas pendukung seperti ada wifi, musola, lahan parkir, lalu ada pelayanan yang ramah, loyalitas dari karyawan, pelatihan semua kalian bagi kru, lalu ada pembagian tugas yang jelas, ada pemberian reward, ada modal dan sumber keuangan terjamin, lalu ada sistem keuangan terintegrasi dengan komputer, lalu adanya kru khusus dari promosi, lalu ada varian rasa bervariasi, kecepatan pelayanan, delivery order, mutu dan kualitas terjamin, lokasi strategis, dan tata letak yang baik. Lalu yang kedua itu ada faktor-faktor yang menjadi peluang bagi Dunkin Donuts adalah yang pertama itu ada dukungan dari pemerintah, yang kedua ada pertumbuhan ekonomi yang meningkat, ada gaya hidup masyarakat modern yang konsumtif, lalu ada berkembangnya teknologi informasi sebagai alat promosi, ada bahan baku yang dikendalikan oleh satu komando, ada bahan baku sesuai kebutuhan, dan yang terakhir ada loyalitas dari konsumen.
Lalu selanjutnya, di sini ada analisis dari akuntansi. Analisis akuntansi adalah kegiatan yang dilakukan sebelum seseorang akan melakukan analisis keuangan atas laporan keuangan perusahaan. Berikut merupakan laporan keuangan Dunkin Donuts dari tahun 2019 sampai 2020. Di sini terdapat laporan laba rugi dari DNKN. Seperti yang terlihat di sini ada total pendapatan, laba kotor, dan pendapatan operasi, lalu ada laba bersih. Untuk total pendapatan pada Desember 2019 yaitu 335,92, lalu terjadi penurunan pada bulan Maret 2020 yaitu 323,14, lalu terjadi penurunan lagi pada Juni 2020 yaitu 287,38, lalu terjadi peningkatan pada September 2020 menjadi 361,54. Untuk laba kotor pada bulan Desember 2019 yaitu sebesar 342,27, lalu pada bulan Maret 2020 terjadi penurunan menjadi 269,39, lalu pada bulan Juni 2020 menjadi 305. Nah, di sini terdapat kenaikan untuk laba kotor, lalu pada September 2020 terjadi kenaikan juga menjadi 319,87. Untuk pendapatan operasi pada Desember 2019 yaitu 128,91, lalu pada bulan Maret 2020 terjadi penurunan pada pendapatan operasi menjadi 81,62, lalu pada bulan Juni 2020 terjadi peningkatan menjadi 101,31, lalu pada September 2020 terjadi peningkatan menjadi 105,68 pada pendapatan operasi. Lalu yang terakhir ada laba bersih pada bulan Desember 2019 yaitu sebesar 57,71. Lalu pada bulan Maret 2020 terjadi penurunan pada laba bersih menjadi 52,11. Lalu pada bulan Juni 2020 terjadi penurunan menjadi 36,45. Lalu pada September 2020 terjadi peningkatan pada laba bersih menjadi 73,97. Lalu selanjutnya ada analisis akuntansi pada DNKN yaitu ada neraca dan laporan arus kas. Nah, untuk di neraca terdapat total aset, total kewajiban, total ekuitas. Nah, pada Desember 2019 total asetnya itu sebesar 3920,02, lalu pada Maret 2020 terjadi penurunan menjadi 3.877,27. Lalu pada bulan Juni 2020, nah di sini terdapat penurunan menjadi 3829,33. Lalu pada September 2020 terjadi peningkatan pada total aset menjadi 3.889. Lalu pada total kewajiban pada Desember 2019 yaitu 4.508,03. Lalu pada bulan Maret 2020 ini terjadi peningkatan pada total kewajiban menjadi 4.513,56, lalu pada bulan Juni 2020 terjadi penurunan pada total kewajiban menjadi 4.417,06, lalu pada September 2020 terjadi peningkatan pada total kewajiban yaitu menjadi 4.422,35. Lalu yang terakhir ada total ekuitas dari DNKN yaitu minus 588,01 pada Desember 2019, lalu pada Maret 2020 menjadi minus 636,29, lalu pada Juni 2020 menjadi minus 587,73, lalu pada September 2020 total ekuitas menjadi minus 533,35. Lalu di sini ada laporan arus kas dari DNKN. Pada laporan arus kas ini terdapat kas dari aktivitas operasi, kas dari aktivitas investasi, kas dari aktivitas pembiayaan, dan yang terakhir ada perubahan bersih kas. Nah, seperti yang terlihat pada Desember 2019 ini dari kas dari aktivitas operasi sebesar 297,73. Lalu pada Maret menjadi minus 37,26, lalu pada Juni 2020 menjadi 11,72, lalu pada September 2020 ini terjadi peningkatan pada kas dari aktivitas operasi, yaitu menjadi 142,72. Lalu dari kas dari aktivitas investasi, yaitu minus 35,49,
pada bulan Maret 2020 menjadi minus 6,27, lalu pada Juni 2020 menjadi minus 10,62, lalu pada September 2020 menjadi minus 15,45. Lalu ada dari kas dari aktivitas pembiayaan. Pada Desember 2019, kas dari aktivitas pembiayaan yaitu minus 152,65, lalu pada Maret 2020 11,23, lalu pada bulan Juni 2020 minus 97,24, lalu September 2020 menjadi minus 131,49. Lalu yang terakhir ada perubahan bersih kas. Pada Desember 2019, perubahan bersih kas yaitu 109,66, lalu pada bulan Maret 2020 minus 32,93, Juni 2020 minus 96,51, lalu September 2020 minus 4,29. Nah, dapat kita lihat dari 3 gambar tersebut bahwa kondisi finansial dari Dunkin Donuts mengalami defisit pada tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya pandemi COVID-19, di mana pandemi tersebut merugikan seluruh perusahaan di dunia. Baik, untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Wulansari. Silakan. Baik, yang ketiga ada analisis keuangan. Analisis keuangan adalah kemampuan yang digunakan untuk mengevaluasi kelangsungan bisnis, stabilitas, profitabilitas, bisnis, subbisnis, atau proyek. Analisis keuangan dilakukan oleh seorang profesional yang menggunakan informasi yang ditampilkan dalam laporan keuangan untuk menampilkan laporan dalam bentuk rasio. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, melihat kondisi awal yang mana COVID-19 belum ada penangkalnya. Sektor akomodasi dan makan minum anjlok pertumbuhannya pada kuartal 1/2021 menuju minus 7,26%. Dampak COVID-19 pula membuat keuangan Dunkin Donuts mengalami penurunan, sehingga pada tahun 2020 Dunkin Donuts tidak membayar THR kepada para karyawan dan baru dibayarkan pada tahun 2021. Dunkin Donuts membayar THR tersebut dengan menjual salah satu aset perusahaannya yang dimiliki. Selanjutnya, yang keempat, analisis perspektif. Berdasarkan hasil proyeksi atas laporan keuangan untuk tahun 2021 yang diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan mempertimbangkan efek pemulihan ekonomi dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terkait kesehatan, pendapatan neto diprediksi mengalami peningkatan sebesar 2%, dengan margin laba bruto sebesar 52%. Meskipun beban ikut meningkat, serta agregat laba bersih tumbuh sebesar 5,36% menjadi 170 miliar. EPS di tahun 2021 juga meningkat menjadi 152 per lembar saham. Yang kedua, peningkatan laba bersih mengakibatkan jumlah aset meningkat sebesar 2,88% menjadi 2,4 triliun di tahun 2021. Proporsi total utang terhadap total ekuitas diasumsikan tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu berada di level 0,5. Yang ketiga, meskipun arus kas neto di aktivitas operasi diestimasi meningkat sebesar 6,25% menjadi 113,5 miliar, jumlah tersebut belum mampu menutupi kas yang dibutuhkan untuk kebutuhan akuisisi aset dan pembayaran dividen. Kondisi ini mengakibatkan masih harus mencatatkan arus kas negatif di tahun 2021 sebesar 38 miliar dan jumlah kas dan setara kas per 31 Desember 2001 turun sebesar 21,75%. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Rizky. Baik, materi yang selanjutnya yaitu penerapan peluang bisnis internasional Dunkin Donuts. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang ada dan bisa dimanfaatkan untuk memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang atau wirausaha. Berikut merupakan penerapan peluang bisnis internasional Dunkin Donuts. Yang pertama, Dunkin Donuts memiliki pasar potensial yang besar untuk usaha waralaba, khususnya usaha makanan cepat saji atau fast food, jenis donat dan sandwich.
Yang kedua, Dunkin Donuts terus melakukan suatu terobosan baru agar peluang yang ada digunakan sebaik mungkin, khususnya untuk melakukan pembukaan gerai-gerai yang baru di beberapa titik lokasi yang strategis. Yang selanjutnya, potensi peluang bisnis internasional Dunkin Donuts menggunakan analisis model bisnis kanvas. Yang pertama, customer segment. Dari segi geografis, menyasar kota-kota besar di negara-negara benua Eropa dan Asia. Dari segi demografis, semua usia baik laki-laki maupun perempuan, semua kalangan terutama kalangan menengah ke atas yang memiliki style modern dan menyukai brand look terkenal. Yang kedua, value proposition. Yang pertama, Dunkin Donut memiliki standar rasa dan ukuran yang sama baik dalam ataupun luar negeri. Yang kedua, kualitas pelayanan yang tinggi terhadap konsumen. Yang ketiga, selalu melakukan inovasi di bidang donat. Keempat, varian rasa bermacam-macam dan selalu mengikuti tren dunia dengan tema-tema Valentine, Ramadan, Halloween, dan lain-lain. Yang kelima, harga terjangkau dan produk selalu fresh. Keenam, store bersih. Tempat yang nyaman untuk hangout, strategis, mudah dijangkau, dan respon pelayanan cepat. Yang ketiga, channel. Dunkin Donut membuka gerai di mall, food court, kampus, bandara, hingga kawasan perkantoran untuk memasarkan produknya. Dunkin Donuts telah berhasil membuka lebih dari 200 gerai yang tersebar di berbagai kota besar Indonesia seperti Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Depok, Surabaya, Bandung, Bali, Medan, Yogyakarta, Makassar, dan lain sebagainya. Melakukan promosi baik online maupun offline. Promosi online melalui berbagai macam situs sosial media. Yang keempat, revenue streams. Menjual produk selain donat yaitu kopi, kemasan siap minum yang bisa di take away, makanan panggang minum hangat, minuman dingin, makanan ringan, dan sandwich. Jumlah gerai lebih dari 7.000 di 35 negara yang menghasilkan pendapatan besar bagi perusahaan. Outlet yang tersebar di berbagai ruang publik seperti mall, bandara, food court, juga menambah pendapatan bagi perusahaan. Yang kelima, customer relationship. Dunkin Donuts berinovasi melalui Didicard dan bekerja sama dengan marketplace. Khusus pembelian menggunakan Didicard di Tokopedia, customer akan mendapatkan promo menarik beli 6 gratis 6 donat sesuai periode yang telah ditentukan. Dunkin Donuts setiap tahunnya merayakan Hari Donat Sedunia lewat penawaran khusus. Salah satunya dengan memberikan donat gratis setiap pembelian minuman dan promo spesial lainnya. Menyediakan kontak form pada website bagi customer yang ingin mengirim pesan, kritik, maupun saran. Yang keenam, key activities. Produk Dunkin Donuts selalu berinovasi dengan mengikuti tema-tema yang ada seperti Valentine, Hari Natal, Ramadan, Halloween untuk meningkatkan kegiatan produksi. Di dalam merekrut karyawan perusahaan ini melakukan berbagai seleksi seperti tes wawancara, tes fisik atau kesehatan, dan melakukan training selama 2 minggu sampai 1 bulan. Hal ini dilakukan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dalam proses pembuatan donat dan produk yang lainnya. Dunkin Donuts melakukan kegiatan CSR, peduli kasih berupa pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Yang ketujuh, key resources. Memiliki banyak cabang store baik dalam maupun luar negeri, kantor pusat, gudang, dan tempat produksi. Memiliki tim sumber daya manusia yang berpotensi dan ahli dalam bidangnya, memiliki tempat training khusus pegawai, sistem pemasaran yang berbasis online, dan penggunaan IT yang terupdate. Tersedia tempat display di semua outlet, pengendalian kualitas bahan baku dengan cara diberikan kode agar memudahkan terkontrol. 8. Cost structure. Memiliki anggaran penjualan, produksi, pembelian bahan baku, anggaran tenaga kerja, anggaran overhead, anggaran persediaan akhir, barang jadi, pemberian insentif bagi karyawan sesuai penjualan yang dihasilkan. Dan yang terakhir, key partnership. Bekerja sama dengan produsen tas ramah lingkungan, menciptakan Dunkin Eco Bag untuk membungkus produk yang dibeli customer.
Bekerja sama dengan marketplace, khusus pembelian menggunakan Didi Card di Tokopedia, customer akan mendapatkan promo menarik. Bekerja sama dengan GoFood dan GrabFood, bekerja sama dengan mall sebagai lokasi dibukanya gerai Dunkin Donuts. Bekerja sama dengan Bank BCA berupa penawaran spesial dari Dunkin Donuts untuk pengguna kartu debit BCA, kartu kredit BCA, Plus, serta Sakuku. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Aulia Nopianti. Materi selanjutnya yaitu potensi bisnis Dunkin Donuts mencakup Q2, Pesta, dan SWOT. Yang pertama yaitu analisis Q2. Q2 merupakan singkatan dari Client, Actors, Transformation, Worldview, Owner, dan Environmental. Teknik analisis bisnis ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang dapat mempengaruhi perusahaan serta pihak lainnya yang terkait. Berikut merupakan analisis bisnis Q2 pada perusahaan Dunkin Donuts. Yang pertama yaitu customer. Dunkin Donuts ditujukan untuk semua orang, anak-anak, dan juga beberapa orang dewasa menikmati makan donat di pesta ulang tahun. Juga di mall, orang makan donat. Yang kedua yaitu actors. Mungkin individu yang paling signifikan di perusahaan adalah direktur pemasaran. Ini bukan masalah selera, keberhasilan Dunkin Donuts ditentukan oleh cara konsumen memandang perusahaan. Yang ketiga yaitu transformation. Dunkin Donuts terdiri dari 5 bahan, yaitu susu, gula, garam, telur, dan tepung. Dunkin Donuts telah mengubah cara orang berpikir mengenai makanan manis. Makanan manis ini bukan hanya untuk anak-anak, orang dewasa pun bisa menikmatinya. Yang keempat yaitu worldview. You can do it. Menyatakan moto Dunkin Donuts. Pandangan dunia Dunkin Donuts optimis dan holistik. Harus seperti itu juga, target pasar adalah seluruh planet. Lalu yang kelima yaitu owner. William Rosenberg, perusahaan pemilik merek Dunkin Donuts dan Baskin Robbins, Dunkin Brands Group setuju untuk diakuisisi oleh Inspire Brands senilai 11,3 miliar dolar Amerika Serikat. Yang keenam yaitu environmental. Dunia sedang menuju ekonomi yang jauh lebih sadar lingkungan. Dunkin Donuts menyajikan semua minuman panas dengan cangkir kertas berdinding ganda. Pemanfaatan air serta semua operasi industri harus dioptimalkan. Lalu selanjutnya yaitu berikut ini merupakan kemasan baru dari Dunkin Donuts seperti yang sudah disebutkan di environmental tadi, bahwa Dunkin Donuts berkemasan yang ramah lingkungan seperti cangkir kertas dan paper bag yang ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu analisis pestel. Yang pertama ada politik factor. Dunkin Donuts adalah merek besar yang memiliki beberapa gerai retail yang tersebar di seluruh dunia. Jadi, Dunkin Donuts menghabiskan jutaan dolar untuk melobi dengan pemerintah untuk menciptakan citra positif perusahaan. Ini adalah langkah yang sangat berisiko karena pelanggan yang mendukung Partai Republik dan berbagai ideologi dan nilai-nilai mereka mungkin tidak menyukai perusahaan terhadap Partai Demokrat dan mungkin sama sekali memboikot produk Dunkin Donuts. Yang kedua, yaitu ada economic factor. Bisnis Dunkin Donuts didorong oleh beberapa parameter ekonomi. Perkiraan penjualan di pasar Amerika tidak terlalu optimis karena orang-orang semakin sadar tentang kesehatan mereka sekarang. Yang ketiga, yaitu ada social factor. Dunkin Donuts berkembang pesat dalam menjangkau masyarakat dan orang-orang yang ingin merayakan suatu acara. Di negara-negara berkembang seperti Cina dan India, di mana 20 tahun yang lalu hanya makanan tradisional yang dianggap baik, mengubah preferensi mereka dengan cepat dan sekarang mereka semakin banyak mengonsumsi makanan ringan dan makanan cepat saji. Perusahaan Dunkin Donuts dapat dengan mudah memukau kelompok usia ini dengan memperkenalkan berbagai produk yang secara khusus melayani preferensi mereka. Untuk materi yang selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, yaitu Putri Desya Fitriani.
Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yang keempat itu ada teknologi factor. Dunkin Donut adalah pelopor dalam kemajuan teknologi dalam sebuah langkah yang akan menguntungkan perusahaan secara signifikan. Ia telah menandatangani kontrak multitahun dengan Cardfree Inc., di mana perusahaan akan mendapatkan lisensi untuk perangkat lunak. Cardfree yang telah digunakan untuk membangun dan mengoperasikan platform pemesanan dan pembayaran seluler, rantai restoran, layanan cepat. Perusahaan juga sedang menguji Dunkin Donut Innovation Lab, di mana ia menguji produk-produk seperti keran minuman dingin swalayan, locker pick-up pesanan, mesin espresso baru, dan fokus pada pemesanan dan pengambilan seluler. Lalu yang kelima ada legal factor, yaitu Dunkin Donut bekerja pada model franchise di seluruh dunia. Model franchise dikenal menghasilkan banyak konflik antara kedua belah pihak atas fungsi, penetapan harga, dan bagi hasil. Jika negara tidak melindungi hak kekayaan intelektual, maka perusahaan dapat kehilangan banyak uang kepada perusahaan yang hanya menyalin modelnya dan merek dagang serta paten apapun. Lalu yang terakhir ada environmental factor. Dunkin Donut dengan penuh semangat membuat langkah besar untuk membuat lingkungan lebih berkelanjutan. Ini telah merencanakan untuk menghapus cangkir busa polistiren dari tahun 2018 untuk sepenuhnya menghilangkannya dari rantai pasokannya pada tahun 2020. Untuk selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength. Untuk perusahaan manapun, sangat penting untuk mengetahui kekuatan mereka karena fitur-fitur tersebut telah memberi mereka nama. Ini dapat membantu mereka untuk mendapatkan status yang lebih baik di pasar yang sangat kompetitif. Donut telah mendapatkan namanya untuk menu sarapannya. Lalu yang kedua ada weakness. Sebuah perusahaan mungkin memiliki beberapa kelemahan, tetapi mereka juga dapat mengubahnya menjadi kekuatan mereka dengan beberapa langkah. Mereka perlu menilai kondisi mereka sambil melihat kelemahan mereka untuk memasukkan kebijakan yang tepat untuk meniadakannya. Sering mengeluh tentang kurangnya variasi mereka, kurangnya investasi mereka dalam pengembangan dan ekspansi dapat menantang mereka ketika mereka bersaing dengan perusahaan serupa lainnya. Lalu yang ketiga ada opportunities. Ketika sebuah perusahaan sedang mengerjakan strategi mereka dan membuat tujuan masa depan, mereka perlu mengenali peluang mereka. Dengan demikian, perusahaan seperti Dunkin Donut perlu mempertimbangkan peluang mereka saat melakukan analisis SWOT Dunkin Donut. Ini juga dapat mempertimbangkan untuk memasukkan brunch, makan siang, dan makanan ringan rendah kalori lainnya di menu mereka. Mereka juga harus mempertimbangkan untuk membuka gerai baru agar memiliki kehadiran yang lebih kuat. Lalu yang terakhir ada threats. Sebuah perusahaan yang bertahan di pasar yang sangat kompetitif pasti memiliki beberapa ancaman. Menghadapi persaingan tinggi dari merek lain, seperti McDonald's, Burger King, Starbucks, KFC, dan perusahaan lain. Perusahaan seperti Dunkin Donut tidak terkecuali. Saya kembalikan lagi ke moderator, Adela. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.